Sampai uang belanja, gas habis, beras habis, semua habis. Itu gas habis, beras habis, luar biasa. Sampai single parent. Iya, kebetulan single parent. Sampai bilang anak-anak, ini beras habis nggak ada, uang jajan nggak ada. Besok kalau kita nggak ada apa-apa, kita ke rumah mbah ya nak ya, kita makan rumah mbah. Sampai seperti itu. Cakadel, sing penting money. Ya Pak Jemala, ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa juga. Ya. Produknya ini payah ini Pak ya. Ini produk pandemi juga. Iya, lahirnya di pandemi ya. Ya. 2020 berarti banyak ya Pak ya pandemi itu menghasilkan apa? Kreativitas. Ya. Tapi untuk orang-orang yang pantang menyerah. Iya, ya. betul. Tapi kalau orang yang mengeluh ya nggak jadi apa-apa. Ini ada apa ya, kacang, kedelai. Kedelai ya, kacang hijau ya. Kacang, kedelai, kacang hijau. Iya. Lalu ini ada stick atau apa namanya? Stick ya. Oke. Langsung aja ya. Kita panggil. Mari kita sambut Mbak Lilis. Sesuai mereknya Mbak Lilis. Mbak Lilis bener. Kayak Mbak Lilis. Wah. Halo Mbak Lilis. Selamat siang. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik Mbak Lilis, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang ayam ya, silakan Mbak Lilis sapa dulu Sobat Kendel. Halo Sobat Kendel, perkenalkan nama saya Sulis. Saya ownernya Dapur Mbak Lilis. Saya mempunyai produk payak Mbak Lilis. Ini idenya waktu pas COVID. Karena waktu COVID itu benar-benar butuh biaya untuk hidup. Wah. Jadi ini ya, mulai COVID itu 2000 yang mana? Yang 2020 berarti ya? Iya, yang awal itu. Awal ya. Apa bisa Mbak Lilis buat pay aja lah, kan pay udah banyak juga. Iya, sebenarnya emang tuh payak itu banyak, yang buat itu banyak. Cuman itu kan orang tuh selera lidah orang kan masing-masing. Kebetulan saya kan fokusnya dulunya ke catering, terus saya tuh nyoba ada payak, terus pelanggan tuh bilang, Mbak payaknya enak, akhirnya kita produksi. Lah dari omongan itu enak, terus kita membuat produksi gitu aja. Oh gitu. Jadi sebelum payaknya apa? Catering. Kita jualan nasi dulu kan, jualan nasi karena kebetulan jualan nasi kalau pagi itu nasi pecel sama bubur. Kebetulan yang bantuin tuh ibu. Lah ibu tuh sekarang udah nggak bisa bantuin. Akhirnya cuma jalan 2 minggu karena nggak kuat. Karena ke pasar sendiri, masak sendiri, cuci piring sendiri, nanti jual sendiri kan nggak kuat. Ya akhirnya aku kalau kayak gini terus nanti badanku nggak kuat, akhirnya catering aja online. Jadi saya masukkan daftar menu ke kos-kosan. Habis ke kosan nanti itu yang penting di kulkas di rumah itu sedia bahan makanan kayak sayur, lauk. Terus nanti kalau anak pas itu WA, Bu, saya anterin nasi ke ini udah saya antar. Tinggal buatin ya? Iya, tinggal buatin. Masih sampai sekarang? Alhamdulillah sampai sekarang masih. Tapi ini terus di pandemi lahir ini ya? Iya. Ini lahir tuh catering sama jualan nasi itu semenjak pandemi. Jadi sebelumnya saya tuh jualan fashion sama craft. Fashion sama craft. Iya. Catering. Iya. Terus sekarang payek. Iya. Gimana ceritanya? Itu karena COVID, jadi kan fashion sama craft itu benar-benar down, nggak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya barangnya numpuk di rumah. Nah, habis itu pandemi itu kan lama, jadi kan itu ya lama-lama kan tabungan habis. Terus ada ide, kebetulan alhamdulillah tuh ada temen tuh nyuluri minjemin uang itu 1 juta sampai berkembang sampai sekarang. Alhamdulillah kayak gitu. Dipinjemin sama temen ya? Iya, dipinjemin 1 juta. Untuk modal ya? Kan nggak tahu waktu itu kan kapan berakhirnya COVID kan nggak tahu. Jadi kan moga-moga tabungannya cukup lah sampai COVID habis. Ternyata kok berturut-turut terus.
Ya pokoknya dengan 1 juta itu alhamdulillah dikembalikan ke orangnya nggak mau. Oke. Iya nggak mau sampai sekarang. Nah, kita malah jadi teman baik. Jadi kadang tuh juga ngasih support. Ya kita temenan lah, nggak ada pikiran untuk mereka juga temen kita, ya pikirannya ya pokoknya kita maju bareng, kita temen gitu aja. Saya dengar sebelum dapat pinjaman 1 juta itu sampai kehabisan. Iya, sampai uang belanja, gas habis, beras habis, semua habis. Itu gas habis, beras habis, luar biasa. Sampai single parent. Iya, kebetulan single parent, sampai bilang anak-anak, ini beras habis nggak ada, uang jajan nggak ada, besok kalau kita nggak ada apa-apa kita ke rumah mbah ya nak, ya kita makan rumah mbah, sampai seperti itu. Tapi alhamdulillah itu malam itu ada adik ya, itu nggak tahu digerakkan sama Allah atau gimana, tiba-tiba tuh datang nyuluri uang 50.000. Alhamdulillah itu di situ. Berarti untuk yang besok 50.000. Iya. Terus yang 1 juta datangnya kapan itu? Itu setelah itu udah lama, habis itu kan ada ide kayak gini, tapi kok aku nggak ada modal. Aku cerita sama kawan, aku tuh pengen usaha apa ya kayak gini, kira-kira dalam kayak gini lah kan pandemi kayak gini. Alhamdulillah dia itu iki aku ono 1 juta meh kok pakai saya kok piye dibuat usaha. Alhamdulillah. Ya wis dodol kuliner wae sing iso apa. Nah, kebetulan kan aku ngobrol sama ibu dulunya kan jualan pecel. Nah, terus akhirnya diajari gini, akhirnya aku jualan pecel itu. Kalau pagi nasi jualan pecel di mana? Di sini kan rumah, di depan kan deket jalan raya ya, di depan Jalan Sambiroto itu. Di kampung. Jadi itu saya masuk setiap hari itu ngeluarin, kalau pagi-pagi subuh itu ngeluarin, ngangkutin, ditaruh meja. Terus nanti kalau jam 9 udah habis, bawa lagi ke belakang kayak gitu. Jam 9 pagi. Kan jualan dari habis subuh. Iya. Nah, kebetulan kan ibu lama-lama kan ada mas itu kan punya bayi, kan nggak enak kalau aku terus yang dibantuin. Ya udahlah biar aku sendiri. Baru jalan 2 minggu nggak kuat raganya. Karena semua sendiri, akhirnya tutup lah. Langganan tuh tanya, oh jualan lagi ngapa, nggak ada yang bantuin, nggak kuat. Dan mereka itu pesen lah kayak gitu, akhirnya buka catering aja online. Terus sempat juga waktu itu buka kedai juga deket Unimus, sewa kedai di situ. Tapi karena pandemi waktu itu kan kampus itu kan berangkat, terus online lagi. Terus akhirnya pada punya kontak anak-anak asrama itu pada WA terus ngirim ke asrama Unimus. Ya dari situlah saya tuh alhamdulillah sampai di titik sekarang bisa membiayai anak sampai kuliah sampai SMA. Ya baru kemarin bisa nguliahin anak, itulah. Luar biasa. Mantap. Berapa yang kuliah sekarang? Baru 1 ini sama SMA sama SD. Sama SMA sama SD. Iya, 3 alhamdulillah cewek semua. Jadi bisa bantuin semua. Iya. Mantap. Termasuk mungkin pemasaran dibantu ya. Anak sekarang tinggal online ya. Kalau anak aku tuh gimana ya, kalau bantuin tuh paling bantu making, paling tuh kalau itu dia tuh nawar-nawarin ke temen, jadi mulut ke mulut ya, jadi nggak, mama aku jualan gini mau pesen apa enggak kayak gitu. Berarti ini dijualnya kemana saja ini? Atau di mana bisa dipesan ini? Ini kalau pesan bisa melalui WA. Terus kalau saya kebetulan pakainya tuh marketplace sama IG. Apa marketplace-nya? Itu pakainya Facebook Sulistia. Facebook Sulistia. Iya, tapi kebetulan kayaknya juga pernah ngupload, tapi jarang. Yang masuk itu malah cateringnya sama Getuk Tampah. Oh, yang di Facebooknya itu? Yang sering masuk orderan Getuk Tampah? Nggih. Oh, Getuk Tampah bareng? Nggih. Itu enak itu. Nggih. Gimana sih Pak Ganda? Ada Getuk Tampah. Kalau ini jadi yang apa nama peyeknya ini? Kalau peyeknya ini kebetulan kan pernah saya upload di marketplace tapi jarang yang laris di mana? Di WA? Iya, WA. Itu kacang hijau itu? Inggih, itu kacang hijau. Ini harus dicoba Pak Ganda. Monggo dicoba monggo. Iya toh? Yang kacang hijau. Coba aja nih kacang hijaunya kayak apa rasanya ini. Dibuka gini aja Pak, langsung Pak. Tapi jalan ya? Iya. Soalnya dari Dinas Kesehatan tuh kita dilarang pakai staples kemasannya. Gitu ya. Bismillah. Oh, langsung buka desain ya? Bisa, jadi langsung dibuka. Ini juga bisa ya? Bisa, monggo. Buka Bu ya? Nggih, monggo Pak, monggo. Ini segini berapa?
Aku biasa jual 17.000. 17.000 semua 200 gram. Nggih. 200 gram beratnya. Gurih. Pinten regane? 17.000. 17.000. Beratnya 200 gram. Beratnya 200 gram. Anu ya, langsung dulu. Ini ya, sana. Enak ya. Nggih monggo. 200 gram ya. Nggih. Kemasannya. Ya. Semuanya 200 gram. Kacang hijau. Yang dele mana dele? Delenya ini. Coba Ini karena baru bikin jadi minyaknya kurang turunnya kurang. Kalau yang itu kan udah turunnya udah benar-benar kalau Yang mana? Yang mana? Ini tuh minyaknya di bawah kan masih ada karena belum benar-benar turun minyaknya. Berarti ini ada 4 ini ya. Varian ya. Sebenarnya variannya itu masih banyak. Ada bayam, ada teri, ada rebon. Bayam barang ya? Nggih, kebetulan bayamnya kemarin itu udah habis Pak. Waktu basar kemarin itu di PIP. Kemarin kan ada basar di PIP di kafe itu kan saya buat ini kebetulan banyak peminatnya. Ya maksudnya di sini. Iya, itunya kurang karena space-nya ya. Ya space-nya kurang. Kebetulan tuh space-nya bisa diatur. Kebetulan stikernya kan aku kan udah ngeprint itu dulu. Nanti kalau udah habis baru nanti nambahin produk. Iya, kita tambahin produk lagi. Tapi yang asli ada berapa produk varian? Variannya itu nggih. Ayam. Nggih. Rebon. Nggih. Kedelai. Teri. Terus bayam. 6 ya. 6. Iya. Rebon enak nih. Iya, kebetulan kalau pas yang itu banyak disuka jadi cepat habisnya Pak. Kalau Rebon ya? Iya, rebon kan ringan. Jadi itu segini tuh bisa penuh 200 gram itu. Iya. Yang favorit nomor 1 rebon ya. Rebon sama kacang hijau, sama bayam itu aja. Kalau ya? ini sama ini tuh udah hal biasa. Kalau kedelai sama itu kan biasa, tapi kedelainya kan beda. Kalau yang di pasar-pasar itu kan kedelainya kan yang bulat-bulat, kedelainya banyak gitu. Kalau saya kan kedelainya sedikit. Ya. Ini yang paling best seller yang mana? Ini kacang hijau sama bayam sama rebon. Tapi kebetulan bayam sama rebonnya udah habis kosong. Ya. Soalnya kemarin Ya itu, memang kacang hijaunya gurih. kemarin kebetulan kan ada pelatihan dari Disperindak, jadi nggak sempat buat. Jadi apa yang ada di rumah aja dibawa. Coba ini. Ya monggo. Stiknya. Itu stik bawang. Oh, stik bawang. Nggih. Ini kedelai. Nggih, kedelai. Stiknya. Monggo. Ini sudah ikut kurasi apa aja Bu? Saya alhamdulillah udah PRT, udah halal sudah. Cuman halalnya itu belum keluar karena katanya kan 6 bulan. Karena itu kan harus difatwakan dulu sama MUI. Itu belum keluar. Kemarin sudah disurvei sama BP POM, sama MUI, sama Dinkop Rumah. Ini bagus ini. Alhamdulillah juga udah halal juga. Udah. Ini sama stik seledri. Kok stik pangsit seledri. Bagus ini. Stik bawang Pak ya? Iya, stik bawang. Sama harganya? Sama. 17.000. Iya, kita harganya nggak bermasyarakat aja lah Pak. Yang penting sedikit-sedikit kita lancar. Ya, amin. Nggak perlu kita harus harga mahal, tapi kan masyarakat kan kasihan. Nggak semua masyarakat itu berada semua. Soalnya saya sendiri kan pernah merasakan jadi orang nggak ada tuh gimana kayak gitu. Marketplace terus apa lagi? IG, tapi IG-nya saya Marketplace IG sama WhatsApp. iya, tapi IG-nya saya belum pernah upload ini yang keringan. Uploadnya paling catering nasi gitu. Oke. Tapi kalau yang IG malah belum pernah ada order. Kalau di marketplace itu udah sering. Bahkan itu ada pesanan dari itu loh, hotel yang dekat mana itu, Gedung Golkar itu sebelah sananya Horizon apa itu kemarin. Anindia atau apa? Andia Horizon atau apa itu? Di situ ada pernah pesen Itu nasi. catering ya? Iya, cateringnya malah udah sampai mana-mana terus. Udah sampai kemana saja Hotel cateringnya? Kensaras. Kemarin tuh ada sempat itu pesanan
dari ke Ungaran sama Tuntang, tapi saya mintain uang transport, dia nggak mau. Saya mintain apa? Minta uang transport, kan minimal order itu 100 box, baru free ongkir ya. Kebetulan itu kan jauh, kalau itu terusannya cuma 70, diantar ke Tuntang, saya minta uang transport 30.000 nggak mau. Akhirnya ya sudah kita cancel. Soalnya jauh Pak. Soalnya catering sendiri tuh ambilnya pun nggak banyak. Iya. Tergantung usianya. Mereka punya budget kayak tetangga. Ini enak loh Bu, ya. Enak ini steaknya ini. Ya. Itu kayak kacang hijaunya juga lebih enak. Oh iya. Iya. Nah, aku terprovokasi Pak Jumala. Tapi enak lah. Oh, ngetut ya aku. Enak kan? Habis ini kacang hijau. Nanti Tapi enak. Tak tinggal semua nggak apa-apa, nanti dimakan bareng. Oh gitu ya. Jangan Bu, nanti kita berantem Bu. Apa? Kita berantem nanti. Rebutan ya. Mbak Lilis, Dalam? ini yang apa namanya? Yang diandalkan cateringnya atau ininya? Kalau saya tuh cateringnya yang saya andalkan. Catering sama getuk tampah. Kalau yang ini tuh buat sambilan. Oh gitu ya. Iya. Jadi cateringnya itu sudah kemana saja? Kebetulan udah Ungaran, Tuntang, Semarang ini ya. Sudah pernah melayani apa jenis pernikahan? Belum. Kemarin sempat ada teman, itu dia kan punya salon sanggar rias pengantin. Nah itu Mbak buat proposal nanti tak bawain sekalian. Jadi itu gabunglah sama itu. Iya, tapi sampai sekarang belum. Jadi jualnya gimana? Kardusan gitu? Iya. Terus kadang tuh ada kalau semalam alhamdulillah tuh dapat pesanan Mbak, aku mau ada acara hajatan, buatin bakso 50 mangkok sama dusnya 52 mangkok. Iya siap, tak buatin semalam. Jadi habis dari pelatihan pulang jam 12 siang langsung masak ngebut sampai maghrib itu harus sudah jadi pokoknya. Mereknya juga Mbak Lilis gitu? Kalau itu dapur Mbak Lilis. Oh, anak dapur ya? Iya, sebenarnya ini tuh nama perusahaannya tuh Dapur Mbak Lilis. Oh, Dapur Mbak Lilis. Nah, terus Dapur Mbak Lilis itu membuat karya kayak Mbak Lilis, terus cateringnya Delistia. Delistia. Iya. Cateringnya namanya Delistia. Iya, soalnya kemarin itu waktu Berarti nama lengkapnya Sulistianti. Oh, Sulistia. iya. Udah ditambah nih. Sulistiani, bujuku. Jangan ya Pak ya. Nggak usah salah kok. Gitu ya. Iya. Oke, selama memperjuangkan ini, Ya. apa yang paling berat? Paling berat itu saya itu kalau ini ya pemasaran ini. Pemasaran. Iya. Kalau Catering itu kebetulan tuh kita kalau ya kesulitannya apa atau pengalaman yang paling berat apa? pengalaman yang paling berat itu pernah mereka kebetulan saya tuh orangnya tuh gimana ya Pak ya, terlalu baik atau gimana, mereka itu pesan udah saya belanjain hari ini belanja Ya. kan pesannya nanti sore Catering. jam 2 siang dia cancel. Itu yang bikin itu. Padahal piro pesannya? Berapa dus? Kebetulan pesan 50 dosis, 50 box. 50 box. Iya. Kan kita kan kalau nanti sore diantar jam segini udah belanja udah di. Iya. Kebetulan saya tuh sangat baik atau percaya gimana ya? Mau di DP nanti aja Harus pakai DP, itu nggak DP ya? Iya, nggak DP. Disitulah kesalahan kemarin. Berapa kali dengan ngomong itu? Itu udah 2 kali. Udah 2 kali. Iya. Jadi ke depan gimana dong? Masih kepengen begitu lagi? Enggak, mulai sekarang itu setelah kejadian itu saya minta DP. Kalau enggak di DP itu biasanya orang-orang udah ngeteke. Takutnya ngeteke soalnya belum keluar apapun. Iya. Padahal udah kenal tuh ya? Udah, belum kenal kalau yang itu. Apalagi belum kenal. Iya. Ya maksudnya kenal kan sebatas kenal kayak panjenengan gitu, kenal sepintas saja. Iya. Oh gitu ya. Terus kalau kenangan bagusnya apa nih? Kenangan bagusnya, bagus. Pengalaman bagus sih. Pengalaman bagus. Catering dan kayak Dengan catering dan senang sini aku bisa membiayai anak-anakku sekolah. Itulah yang paling berharga dan paling bikin aku seneng. Sekolah dan sampai kuliah ya? Iya, alhamdulillah. Mantap. Kebetulan Dari tadi yang yang saya ibunya Saya sampai nggak punya kentean. beras ya. Iya. Orang di beras, orang di gas ya. Iya. Nah, sekarang ini bisa membiayai anak-anak putranya berapa? 3. Yang paling kecil? Paling kecil kelas 3 SD 9 tahun. Klik 3 SD yang nomor
berikutnya SMA kelas 1 ini. SMA kelas 1, terus yang paling baru Kuliah baru masuk ini. mantap ya, single parent beliau nih. Luar biasa. Ini kebetulan tuh catering tuh kemarin saya ditawarin dari pabrik kopi luwak yang di Budak Payung. Terus Karena permodalan saya, terus terang ini. lu minta uang muka tuh ya. Nggak bisa kalau pabrik, kayak pabrik sama bayarnya dinas carry. bayarnya carry. Itu Yalah. per 2 minggu. Oh, Per 2 minggu bayarnya. Itu sebetulnya minta rutin ya dia ya? Iya rutin, sehari 3 kali, pagi jam 6, Ya, jam ya. makan siang sama malam. Itu sebenarnya sih lumayan, tapi berhubung permodalan ini kebetulan tuh saya pernah ngajuin itu karena saya single parent, jadi tuh nggak digagas. Di situ lah yang fokusnya. Sebenarnya itu ya pengen kalau kayak gitu kan rutin ya, seneng ya. Habis itu kok karena permasalahan ya udahlah, mungkin Allah tuh udah menentukan yang terbaik lagi. Iya, Mungkin amin. mungkin tenaga saya nggak kuat untuk itu. Iya, atau iya, gimana? mungkin. Kan Allah kan udah memberi jalannya masing-masing di situ. Yes, ya daripada aku diambil malah masalah ya. Iya, mungkin Ya, kayak ya. gitu. Mungkin harus ini aja dulu. Yang penting cukup gitu aja. Wah lumayan ya, keren ya. Bisa biayai anak-anak sekolah sampai dan kuliah. Dasar. Bu, ke depan mimpinya apa? Mimpinya saya tuh cuma pengen satu, umroh dan haji itu Umroh aja. dan haji Iya. itu saja. Saya doakan sukses dan Amin. berhasil. Amin. Amin. Itu aja Usahanya usahanya makin besar Iya. ya. Makmur. Anak-anak bisa kuliah, suka sekolah sampai Terutama tinggi. hajinya ya, umroh pakai tunggal ya, Iya. haji. Iya. Pengennya itu aja kok, umroh Iya, iya. haji anak-anak sukses itu aja, nggak ada Iya, yang lain. iya, tempat ini menyaksikan ibu sampai saking kangennya kepengen kaji ya, sampai menangis tuh beliau. Insya Allah, moga-moga benar-benar bisa menginjakkan kaki di Amin. Haramain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yeah. Ya luar biasa Pak Genda. Yes. Mantap. Aduh. Bu, jangan ini orangnya semangat. Iya sih Pak, kalau semangat memang harus semangat, soalnya anak-anak kan di bahu saya di situ. Secapek-capeknya aku, walaupun aku sakit, aku harus kuat. Aku nggak boleh sakit, nggak boleh jatuh karena demi anak-anak. Itu aja. Yes. Nggak ada yang lain. Yes. Coba dengan sekarang sampaikan kepada pemirsa apa tipsnya untuk bisa semangat itu. Ya. Kita harus jadi manusia tetap semangat, bersyukur bahwa kita itu bisa buat lebih maju lagi, dan apa yang menjadi cita-cita itulah bisa wujudkan dengan berusaha sampai di titik itu tercapai. Amin ya rabbal alamin. Mantap Pak Ganda. Wah, keren itu. Sulis dia. Ojo ditambahin nih. Dikucuk soalnya. Nanti dimarahin nanti. Waduh, sukses ya Bu Sulis ya. Amin. Saya doakan selalu semakin maju dan berkembang nanti ya. Amin. Buat apa namanya, dapur Mbak Lilis. Lilis ya. Iya. Kalau brandnya namanya dapur Mbak Lilis. Iya. Ya. Tapi di dalamnya dapur Mbak Lilis itu ada paya, ada catering, terus ada getuk tampah tadi ya. Iya, itu Getuk masuk tampah. getuk tampah itu masuknya di catering. Oh, masuk catering. Iya, ada snack juga, snack basah. Snack basah ya. Iya. Catering juga itu. Iya, masuknya di catering juga, catering dan snack. Iya. Istimewa. Oke, Oke. gimana ya? Yes. Bu Lilis, matur nuwun sudah rawuh di Cakendel Podcast ya, menginspirasi para pebisnis ya, yang pertama lagi mau mulai bisnis atau lagi terpuruk, ini adalah Bu Lilis adalah salah satu ya yang bisa menginspirasi kita siang ini ya. Semangatnya luar biasa. Dari tidak bisa beli beras ya, Terus sampai bisa muliakan anaknya. sekarang menguliakan anaknya ya, 3 anak ya, dan single parent loh ini Bu Mbak Lilis ini single parent Pak Cemala ya, luar biasa. Semoga semakin berkembang dan bisa bermanfaat juga untuk Amin. masyarakat sekitar nantinya ya, bisnisnya Mbak Lilis ini.
Oke, sobat Kendel, demikian video inspirasi bersama Mbak Lilis. Silakan di like, komen, dan share video ini agar semakin banyak teman-teman di luar mendapatkan inspirasinya ya. Subscribe Cak Kendel Podcast dan nyalakan loncengnya. Teng. Iwa Ayu Daging Kendel. See you, Cak Cak Kendel.